Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Abdul Basit. Saya berasal dari kelas 1 Jurnalistik A dengan NIM 12240500018. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan globalisasi sebagaimana yang ditugaskan oleh Bapak dosen. Nah, pengertian Islam dan globalisasi. Islam, jadi di sini saya akan menjelaskan Islam dan globalisasi terlebih dahulu. Jadi Islam itu adalah sesuai yang telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia di akhir zaman. Islam juga disebut dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang selanjutnya globalisasi. Globalisasi adalah suatu realitas sosial yang secara khusus berkembang dalam peradaban manusia secara global. Jadi setiap perkembangan ataupun kemajuan teknologi itu yang dinamakan globalisasi. Nah, yang selanjutnya hubungan antara Islam dan globalisasi, di mana hubungan Islam dan globalisasi itu sangat erat kaitannya karena itu merupakan suatu ikatan atau kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu contohnya ketika cara dakwah, di mana pada zaman dahulu dakwah itu door to door atau pintu ke pintu atau gimana suatu kumpulan-kumpulan yang lain. Namun pada saat ini dengan era globalisasi yang zaman semakin kuat, semakin canggih dan semakin maju juga, dakwah juga sekarang sudah berkembang dengan sendirinya dengan perkembangan zaman dengan adanya media sosial, di mana media sosial tersebut kita jadikan ajang dakwah untuk menyiarkan agama Islam di era yang modern saat ini. Dan juga masih banyak contoh-contoh yang lain yang dapat kita simpulkan atau yang dapat kita buktikan bahwa Islam dan globalisasi itu memiliki erat kaitannya dengan peradaban atau kemajuan agama Islam. Nah, apa sih dampak globalisasi bagi umat Islam? Yang pertama pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya terlebih dahulu. Jadi, dampak globalisasi bagi umat Islam yang positifnya adalah makin mudahnya kita memperoleh informasi dari luar. Nah, sehingga kita membantu menemukan alternatif-alternatif baru dalam usaha memecahkan masalah yang kita capai. Jadi, kita itu bisa memecahkan masalah dengan mudah, mencari informasi dengan mudah dan cepat dengan adanya globalisasi bagi umat Islam. Nah, yang selanjutnya ada dampak negatif. Apa sih dampak negatif dari globalisasi bagi umat Islam? Yang pertama, dampak negatif yang paling nyata adalah perbenturan nilai-nilai asing yang masuk lewat berbagai cara dengan nilai agama yang dianut oleh sebagian besar bangsa kita. Nah, kan di bangsa Indonesia khususnya kita itu tidak hanya satu agama di Indonesia, melainkan ada beberapa agama. Nah, di situ juga Islam memiliki dampak negatif bagi globalisasi dengan adanya media sosial ataupun internet ataupun pergaulan yang lain ataupun media televisi juga yang menyiarkan atau menayangkan tayangan yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Maka di situ ada dampak negatif yang dianggap buruk sekali bagi umat Islam. Nah, diantaranya saya berikan salah satu contoh, banyaknya orang Islam yang menutup aurat dengan caranya menirukan orang Barat atau bergaya dengan sesuai tidak layaknya seorang Muslim atau Muslimah. Nah, itu juga menjadikan dampak negatif bagi umat Islam dari globalisasi tersebut. Yang selanjutnya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, Islam dan globalisasi itu mempunyai hubungan yang erat, di mana
Salah satu contohnya yaitu banyak sekali dalam perkembangan zaman, baik dalam era dakwah, penyiaran, ataupun seruan, ataupun bagai informasi yang dapat disampaikan melalui media, itu tentang Islam dan globalisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.